dampingin ini dong, slang untuk sharing. Oke, karena rumah ayah saya itu tetanggaan sama slang. Sama Bunda Yvette? Iya, sama Bunda Yvette. Nah, makanya kita udah sering ke potlot, dampingin, ngobrol aja. Kan pendampingan itu ngobrol aja kan sama Mas Bim Bim, kakak. Tanya hal-hal yang misalnya, itu bot itu narkoba ya dok, misalnya gitu kan. Yang golongan benzo tuh, iya gitu. Nah, terus Mas Bim Bim bilang, dok, ada nggak sih rehabilitasi yang kita bisa bikin murah? Karena saat itu rehabilitasi mahal banget, Mas. Mahal banget. Ya bisa di atas 7 jutaan lebih lah. Gitu, detoksifikasi juga 12 jutaan lebih. Saya waktu itu karena juga sudah tugas di puskesmas dan mulai tahu polanya, tahap-tahapannya kan. Jadi kalau kita mau mengobati pecandu, tahap pertama detoksifikasi. Ya, itu sekitar bisa 2 pekan sampai 3 pekan. Kalau cimeng lebih lama, 1 bulan. Ngebersihinnya lebih lama. Habis itu rehabilitasi sosial 6 bulan sampai 1 tahun. Itu yang lama ya? Itu yang lama. Habis itu pasca rehab lagi. Gitu. Nah, jadi waktu udah lihat polanya, oh kalau detoksifikasi sebetulnya nggak usah dikasih obat, asal ditemenin aja, bersih sendiri. Selama paling nggak 10 hari. Tapi dijagain. Nah, waktu nunggu 10 hari itu sakit banget. Yang sakau itu ya? Iya, withdrawalnya kan, putus zatnya. Nah, Mas Bim waktu tanya, saya bilang bisa gitu. Karena waktu itu Mas Bim sama Mas Kakak Mas Ivan waktu detoksifikasinya pakai ramuan herbal Cina. Itu cukup tinggi harganya. Nah, waktu slankers, jadi slankers ini kan pas lihat mereka pulih, kepengen juga. Mas Bim bantuin pakai herbal Cina itu. Tadi marah juga mereka insaf ibu ya? Iya. Bandar pasti marah. Iya, marah. Terus. Cuman kan Mas Bim nggak pernah keluar kan. Bandarnya yang kata Bunda selalu di depan pagar, ngelemparin gitu. Atau pura-pura jadi tukang jual makanan ikan. Nanti di dalamnya itu ada putaunya gitu. Nah, jadi lanjut cerita, Mas Bim minta saya bikinin dong ini dok rehab yang untuk slankers tapi kita murah, saya bilang. Dia bilang ya, saya bilang gratis juga bisa Mas. Kok bisa? Kita pakai generik aja, saya bilang. Yang penting ada slankers yang lain yang kan Mas Bim punya itu tuh slankers yang suka jadi security-nya, namanya Bidadari Penyelamat, BP. Itu jagain, saya bilang. Karena memang harus dijagain aja kan supaya nanti kan 10 hari bersih sendiri. Nah, gitu. 1 kamar aja Mas, kasih kasur, saya bilang gitu. Nanti tim saya dokternya, saya bilang gitu kan. Terus nanti ada yang jagain Bidadari Penyelamat. Beres dok gitu. Pekan depannya nggak cuma 1 kamar yang disiapin sama Bunda, 1 rumah. Bekas rumahnya Mas Kakak waktu itu. Mas Kakak pindah, terus di belakang kan rumah mereka kan ngantong ya, keren banget kan. Di belakang bekas itu 1 rumah itu untuk rehabilitasinya slankers. Sampai sekarang masih ada? Sekarang nggak, sekarang saya pindahin jadiin 1 yang di tempat kami. Di Harum? Ya, bukan, di Simpang 3 Kalibata. Ya, deket-dekatnya. Kegiatannya masih ada? Masih banyak yang disembuhkan? Masih, alhamdulillah. Ya, hanya waktu dulu kan BNN belum bikin Lido, belum. Jadi kita tiap tahun bulan Juni itu hari anti narkotika tanggal 26. Kita bikin itu detoksifikasi massal untuk slankers. 100 orang. Orang sunatan massal ini detoksifikasi massal. Iya, terus. Luar biasa. Tapi gini, asiknya gini Mas Almi. Karena slankers itu kan dia ini banget ya sama Mas Bim ya. Jadi saya suka datengin aja Mas Bim setiap sore untuk sharing group. Itu nggak jadi sakau loh. Sakau-sakau tetap aja ditahan. Oh, ada Mas Bim. Ada kakak. Oh, tangannya udah begini, sakit padahal itu. Saya ngasihnya cuma paracetamol. Padahal kalau misalnya di rumah sakit, misalnya rumah sakit dikasih analgesik yang agak tinggi kan, tapi kan mahal, kan kita mau gratis. Jadi paracetamol aja. Ambil di puskesmas aja kan. Asik, cuman memang itu kan cuman, nggak ada mengcover. Ini kan dipakai narkotika. Analgesik tingkat tinggi, painkiller, kasih analgesik yang rendah, nggak ketutup banget. Tapi ada Mas Bim kan, Mas Bim. Jadi rehabnya itu setiap hari nyanyi lagu slang, nah rehabnya gitu. Tapi kok bisa ya, Dokter Aisyah? Jadinya saya identiknya itu pokoknya kalau laki itu ngomongnya lebih sedikit daripada perempuan. Sebetulnya gara-gara kok bisa ke sana gitu? Gara-gara ngurus narkoba ini, ada riset kecil-kecilan. Siapa sih penyebabnya kan? Faktor apa gitu? Ternyata di kontribusinya itu keluarga. Terutama hubungan papa mama. Papa mama yang nggak harmonis, sejak kecil anak dimarahin. Jadi kan ke parenting ya.
Dimarahin oleh ibu terutama ya. Iya, Karena kata-kata lebih banyak. Bapakmu kayak. Tolong buat diomongin. Saya baca juga si Alan dan Barbara Pease ya. Iya, sebetulnya terinspirasinya di situ. Jadi 2006, saya bingung juga ya, ini gimana sih untuk nge-cut di parenting ya? Iya. Ya, ini gimana ya? Apanya ya yang kurang gitu kan? Sementara mereka mengatakan juga rajin taklim juga gitu kan? Iya. Tapi di mananya gitu? Oh, basicnya ternyata berantemnya, termasuk saya gitu. Berantemnya sama suami, gara-gara saya nggak ngerti otak dia. Dia pun nggak ngerti otak saya. Iya. Gitu. Bahwa otak berbeda. laki dan perempuan itu berbeda. Itu kata Alan dan Barbara Pease. Ya, identik. Tapi di Al-Quran ada. Ternyata. Oh Ya, ya? di Ali Imran ayat 36. Walaisa zakaru kal unsa, tidak sama laki-laki dan perempuan, kata Allah. Ya, karena Alan Barbara Pease juga menentang. Iya. Nggak ada, there is no way gitu mau menyamakan laki dan perempuan, apa yang disebut dengan emansipasi wanita itu. betul. Pengertiannya bukan itu ya, Bu. Iya, iya. Karena secara struktur otak aja udah berbeda. Ya. Coba Ibu elaborate. Tidak identik, dia tidak identik, tetapi setara Iya. untuk mendapatkan fasilitas pembelajaran, pekerjaan, Iya. beribadah. Itu setuju kita. Ya. Kalau Ustadz tadi Hidayat ngasih taunya kayak sepatu aja kanan kiri. Dua-dua diperlukan. Iya, nggak identik kan? Jalannya satu, kalau satu ke depan, satu ke belakang, satu. Kalau jalan kadang sekali bersama kan jadinya loncat. Oke. Tapi kan nggak bisa selalu bersama. Otak Nanti jalannya lelaki loncat juga terus. lebih besar daripada perempuan ya, Bu ya. Ya, Dan sedikit. kemampuannya terutama dalam apa ya? Kata-kata ya. Ibu, Nggak, data gimana, Bu? Ya. kalau perempuan otak bicaranya ada kiri dan kiri kanan bagian belakang. Oke. Ya. Nah, Kalau ini menarik laki-laki ya. kiri aja. Separuh cuman. Jadi perempuan ada kiri kanan itu yang membuat Berapa itu. kata perempuan sehari jatahnya? Range-nya Iya. kalau laki-laki 7.000 kata per hari. 7.000 kata. Tapi perempuan itu sudah kata, Iya. sudah vokal sama gerakan tubuhnya 7.000. 7.000. Iya. Oke. gitu. Hanya 7.000. Iya, perempuan 20.000. Tuh. Asik. Gila, lu. Yang pendiam 16.000, Mas. Kayak ngomel aja. Ngomel itu efek samping. Untuk menghabiskan jatahnya. Ya, karena ada riset berikutnya adalah perempuan kalau dalam sehari kurang dari 16.000 kata, Pusing deh. tidur malamnya tidak nyenyak. Mungkin gelindur deh. Makanya malamnya gelisah kan, Iya. bebenah apa segala Iya. macam. Baru tidur gitu. Iya. Dan otak tidurnya perempuan sedikit memang, lebih kecil daripada laki-laki. Oh. Jadi ada otak tuh ada di dalam tuh namanya hipotalamus segitiga. Iya. Laki-laki lebarnya 2,5 kali lebih Iya. dari perempuan. Nah, ini yang sebetulnya waktu saya meneliti sedikit lah dengan empirik kita dan ini kan rupanya hipotalamus itu pusat menjaga keamanan. Oke. Laki-laki kan lebih lebar. Artinya laki-laki emang lebih jago jaga keamanan kan? Iya ya, karena dari dulu kan, kalau Alan Barbara Pease dia bilang karena dulu kan pemburu ya, Bu ya. Iya. Pemburu itu harus Hunter. melihat kiri, kanan ya. Ya, dan matanya lurus kalau Matanya laki lurus. gitu. Kalau perempuan tuh lebar. ya. Nah, Saking lebarnya kalau ada cowok cakep lewat dia nggak perlu melirik ya, Bu. makanya Ngaku aja. itu curangnya kita. Cuman gini ada lihat. Kalau kita harus melotot gitu ya. Ya, kalau laki-laki kan noleh gitu ya. Jadi kita menganggap tuh kan dia ngelihat, Gitu. padahal dia memang nggak ngelihat. Nggak perlu menoleh tuh ya. Dia menoleh kalau laki. Iya, kalau kita perempuan kan nggak nggak. perlu. Kita lihat di depan terus kita lihat, ya Allah dia liatin aku. Terus Bu. Nah, di kayak gitu ceritanya. Nah, sebetulnya gara-gara pusat menjaga keamanan yang lebar ini, manifestnya banyak nih Mas Elmi. Iya. Satu, kepengennya di rumah jadi raja, gitu kan? Si laki-laki. Laki-laki, Oke, apalagi terus? kan ada hormon laki-laki, hormon testosteron tuh bikin kayak raja. Iya. Makanya kepengen semuanya itu sendiri, misalnya piringnya jangan diganggu gitu lah, gelasnya sendiri. Tempat duduknya? Tempat duduknya jangan Iya, apalagi diganggu. pada duduk makan. Iya, jadi ada tempat kerajaannya. Itu karena manifestasi. Oh, istri saya baca dengerin ibu kali denger dia. Tempat duduk saya nggak boleh diganggu. Di rumah juga gitu. Oke. Ya, bahkan anak saya duduk di situ saya bilang, "Aduh, nah, itu tempat duduk ayah, Nak." Tempat duduk raja dia. Iya, nanti kamu juga kalau jadi ayah dapet, saya bilang gitu. Tapi justru karena itu, pernah suami saya nggak tahu ada suami udah datang, terus saya kayaknya mempertahankan kursinya. Dia seneng banget. Oh iya? Dalam hatinya, ya Allah, istriku kursiku aja dipertahankan, apalagi yang lain. Padahal belum tentu. terus. Pokoknya mulai dari kursinya dulu. Nah, Oke, terus? itu juga manifestasi dari hipotalamus yang lebar. Laki-laki nggak mau dibantah depan orang, Ya. nggak mau dinasehati depan Betul. orang, siapapun, bahkan Ya. itu anaknya. Ya. Karena selalu ingin dianggap hero gitu. ya. Saya dulu salah, Mas. Kita pikir perempuan boleh ngomong. Ya. Karena jatah ngomongnya banyak. Ya. Boleh ngomong. Jadi misalnya kalau suami negur anak, kan kita langsung tuh, jangan gitu ayah. Itu nggak boleh ternyata.
Saya baru berubah itu strateginya 2010 karena baru tahu nih. Minta maaf dulu. Maaf ya Mas, aku nggak tahu nih. Sejak itu pokoknya kalau dia latihannya gitu, dia ngomong apa depan temannya, depan keluarganya, depan anaknya, dan itu saya nggak setuju. Tuh. Bahkan saya gigit lidah tuh supaya dulu. Nanti ngomongnya di pas kamar. Iya gitu. Itu belum menyampaikannya juga punya harus teknik tertentu juga ya Bu ya? Iya, minta izin. Ya. Jadi jadi kan laki-laki kan nggak laki-laki kan bersaing, bersaing. Otak Pemburu. perempuan berkumpul. Iya. Nah, karena bersaing, jatah kata-kata kuotanya yang sedikit dan selalu mau jaga keamanan. Inilah bawah sadarnya laki-laki selalu menganggap waktu tuh sedikit. Waktu sedikit. Jadi interaksi dengan keluarga sedikit. Saya udah lakukan sedikit itu udah oke gitu loh. Karena prioritas yang lain. Iya. Ya gitu. Maka kalau mau ngomong serius tuh ada caranya tuh, ada 3 tuh adabnya. 1, tentukan jadwal. Ya. Nanti abis asar aku ngomong ya gitu. Terus Oh, kita udah durasi. was-was tuh Bu. Iya. Terus terang tuh kalau saya digituin Betul. saya, wah mau ngomong Sama apa nih? durasi waktu itu harus ditentukan. Ya. 5 menit aja? menit aja Oke. gitu. Dan menit ya, jangan Iya, jam. iya. Kalau jam ditinggal dari Oh, saya. 3 jam aja. Kata suami, ada rapat. Oke, terus. Karena kan laki-laki takut sebetulnya. Iya. Ngomong sama perempuan agak lama, apalagi sama Oh, istrinya iya. suka tersesat otaknya. Iya. Ketiga, baru apa sih yang mau diomongin gitu. Agendanya apa? Iya, makanya laki-laki seneng rapat sebetulnya. Dibanding ngobrol-ngobrol yang berkepanjangan. Supaya rapat, menghindarin istri. iya, karena rapat itu memenuhi 3 tadi. Saya pikir karena untuk menghindarin istri ngomel. Ya, kan rapat jelas waktunya, iya. durasinya jelas, itinerary-nya jelas. Nah, kita begitu. Nah, terus waktu misalnya kesel, Iya. itu nggak, kan saya dulu salah misalnya, kamu nih selalu bikin kesel aku gitu kan. Ada kan nggak boleh. selalu gitu. Gak boleh itu. Ya, itu kan dia tangkapnya berarti sejak ijab kabul kalau selalu. Jadi sampaikannya pesan saya gitu, ayah, aku kesel banget. Jadi aku. Iya. Baru dia tanya kesel sama siapa? Sama kamu. Dadah. Gitu. Apanya? Saya tuh waktu pertama kali latihan itu selalu lihat jam. Jangan sampai lebih 15 menit supaya dia percaya. Besok-besoknya kalau saya minta curhat, ya makanya dicatat. Ini. Dia udah minta Good maaf. advice. Oke, gitu. Ya udah.